dosen kami, Pak. Halo Mas Halo Pak Eri. Ceri. Tahu banget itu. Dadah Pak Ceri. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, selamat malam ya Rahmat, Mas Eri. Sebelumnya perkenalkan, kami dari Prodi Bisnis Perjalanan Wisata Universitas Gadjah Mada. Saya Aulia, saya Bunya, Saya Putra. saya Kiki. Jadi maksud kami dan tujuan kami mewawancarai Mas Eri ini sendiri untuk memenuhi tugas mata kuliah kesenian dan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Mungkin langsung ke pertanyaan pertama aja ya. Boleh tolong diceritakan siapa sih Mas FP sendiri di bidang kesenian ini? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Catur Agung Mulyadi, SSN. Saya menceritakan tentang perjalanan sejak kecil dulu ya. Awal mula saya berkecimpung di kesenian, khususnya di bidang seni tari. Itu awalnya saya kan lahir di dalam Kanonan, Yogyakarta di Nah di situ saya dari kecil sejak lahir ceprot bayi itu udah mendengarkan musik gamelan Jawa, udah mendengarkan musik dan dari keluarga juga adalah seniman seni tari juga, dari bapak, dari kakak-kakak saya. Umur 5 tahun sampai umur 9 tahun itu saya dileskan di Sanggar Yayasan Siswa Among Bekso sendiri. Itu di bidang tari tradisional klasik gaya Yogyakarta. Semenjak itu saya belajar dengan sungguh-sungguh berniat, tapi demi membanggakan orang tua, saya bertekad. Tapi di tengah perjalanan ada peristiwa kendala, yaitu saya SMP menginjak kelas 1 SMP itu saya tidak berkecimpung di seni tari karena saya males karena waktu dulu itu ada teman-teman yang istilahnya mengejek atau membuli bahwa seni tari itu mau jadi kayak cewek nari, kayak banci dan lain sebagainya. Saya dibully terus. Dan saya kan senang sekali dengan seni tari, terus akhirnya saya lompat di musik itu saya ngeband perform di mana-mana waktu SMP itu, bahkan ikut lomba juga, pernah juara 2 juga. Sebelum berlanjut saya masih di putaran, saya masih SD, itu saya lomba dimanapun saya ikut. Alhamdulillahnya kok ada sebuah hadiah, yaitu juara terus, dan belum ada yang menggantikan waktu itu. Tapi dulu pernah kalah sekali, juara 2 itu festival Jeron Beteng. Nah saya lanjut untuk itu, saya pengen masuk di otomotif, masuk SMA itu di otomotif, tapi orang tua menghendaki tidak boleh harus masuk di SMKI waktu itu. SMKI itu Sekolah Menengah Karawitan Indonesia yang ada di Jogja, sekarang di Kajian. Di situ saya daftar di STM, tapi bapak bilang kalau misalnya nggak terima di STM harus SMKI. Terus akhirnya saya masuk di SMKI, terus bergelut lagi tentang seni tari. Dan di situ saya agak sedikit awam karena vakum 3 tahun waktu SMP. Nah di situ saya bergelut, terus tanya-tanya kepada kakak saya, kepada bapak, dan pada teman-teman senior juga, bahwa menjadi seorang seni tari, koreografer dan sutradaraan itu bagaimana. Tapi berjalannya waktu, ya alhamdulillah seperti saat ini saya sering dipercaya untuk membuat seni pertunjukan khususnya di bidang seni tari.
sebelumnya dari cerita Mas Ete sendiri kan keluarganya sudah punya background yang kuat ya di bidang kesenian. Mungkin dari Mas Ete-nya sendiri dari kecil tuh emang sudah suka juga atau karena terbawa arus dari orang tua nih Mas sampai dari dari SD sampai SMP lalu sempat vakum kan ya, terus diarahkan untuk ke sekolah menengah Karawitan ini ya. Dari Mas Ete-nya dalam diri sendiri itu gimana? Kalau dari kecil emang saya suka dengan nari karena teman-teman saya di satu kampung di lingkup Jalan Kaneman ini kan kebanyakan rata-rata kan suka menari. Waktu angkatan saya terus atasan saya sampai bawah saya kan semua nari, dan di situ ada semacam kayak organisasi yaitu Obahing Magersari Manunggal. Nah di situ banyak untuk perform mengasih sebuah ruang buat adik-adik, buat ya dari kecil sampai dewasa itu ada ruangnya, dikasih ruang di organisasi. Dan bahkan saya waktu SMA kelas 3 itu dipercaya untuk menjadi ketua Obahing Magersari Manunggal selama 8 tahun sampai saya kuliah lulus di situ. Makanya kenapa saya dari kecil itu suka menari, karena di organisasi Obahing Magersari Manunggal itu udah kayak udah dirangkul dulu, dan bahkan kita aja istilahnya berterima kasih juga kepada yang punya gamelan Kanjeng Pangeran Haryo, Kanjeng Raden Temenggung Wirabuna sampai Kanjeng Ratu Diningrat itu disediakan gamelan, dan itu tidak nyewa, kita belajar di situ. Jadi sebuah harapan aku untuk ke depan itu ya saya harus menciptakan suatu karya yang nantinya bakal dipelajari juga dengan adik-adik saya, karena kan saya udah dikasih kayak semacam gratisan, saya juga harus berbagi ilmu gitu. Dan ada yang menjadi tokoh selalu menginspirasi saya, selalu menjadi guru saya, itu ada 2 orang, yaitu secara koreografi dan yang kedua secara penyutradaraan, entah itu ketoprak, entah itu teater, entah itu seni pertunjukan tari. Nah itu ada yang istilahnya ada yang bumboni itu selalu saya proses, saya konsultasi, ada beberapa part yang harus ini diisi ini, selalu mendampingi saya seperti itu. Makanya saya kuat banget untuk menjadi pencetus seni pertunjukan khususnya seni tari begitu. Mungkin saya mau nanya, setelah masnya kan kemarin sempat vakum 3 tahun itu, apa yang mungkin tekad buat kuat dan yakin sampai bisa sampai sekarang ini? Kebetulan dulu kan saya agak sedikit nakal ya, bolos ketika SMK itu aku bolos, terus orang tua kan sering dipanggil, dan di situ saya mempunyai tekad itu ketika bapak saya itu masuk di kamar, dan biasanya kan keras bapak saya kalau ngasih jenis cara didiknya, terus mengasih bayangan-bayangan ke depan itu bapak saya selalu keras, dan pas saya kelas 2 SMK itu bapak saya kok nggak keras, cuman kalau sama nulis itu dicontoh kakak-kakakmu, dicontoh, terus bisa menang wong tua. Lah di situ saya merasa mempunyai tekad. Saya baru sadar bahwa saya itu kalau misalnya ke depan ketika sudah dewasa nggak bisa seperti ini, saya harus
apa ya, ketika orang tua saya meninggal itu kan saya nggak bisa minta ke orang tua dan saya harus bekerja sendiri loh di situ. Terus habis itu saya dikasih mandat sama kakak saya ketika saya kuliah semester 3 kalau nggak salah, itu 2015 nggarap parade tari tingkat provinsi. Nah di situ saya mendapat sebuah hadiah atau sebuah hadiah yang itu nantinya mau dibawa ke nasional untuk mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Terus saya alhamdulillah menang, terus saya dikirim ke Jakarta dan di situ juga saya menerima penyanyi terbaik juga. Karya saya banyak dipakai juga sama teman-teman. Saya nggak bisa ini nyontoh, ini gini saya enggak, karena saya kalau misalnya karya itu dipakai monggo, mau gimana monggo, terserah itu. Berarti saya berterima kasih, berarti karya saya menginspirasi banyak orang. Minang kalau nggak salah, buka di YouTube ada, itu banyak yang pakai Minang parade tari 2015. Parade tari 2015. Habis itu dengan berjalannya waktu, kakak saya ngasih kesempatan lagi untuk membimbing SMP 5 tahun 2016. Terus habis itu saya bertekad, saya mencari secara koreografi, mencari secara konsep dan lain sebagainya, dan mungkin 3 tahun berturut-turut itu belum pernah kalah sampai nasional. 2016, 2017, 2018. Habis itu saya sempat mencari lagi. Maksudnya mencari lagi itu yang kemasannya bukan agar SSN. Ya, misalnya Sindakari, terus teater tari atau tari, saya mencari lagi seperti jangan cuman saya bisanya ini, tapi nggak boleh terpaku satu bidang aja. Ya. Bahkan saya pernah membuat tari kolosal juga, penarinya 100 orang, itu penarinya siswa-siswi SMP 16 sama guru-guru. Saya mau tanya nih Pak, dalam membuat koreografi kan pastinya pernah ada kesuntukan. Iya, terus juga bagaimana sih cara Mas Teta ini sendiri dalam mencari inspirasi dalam membuat koreografi ini, Mas? Kayak dari literasi kan, dari sejarah mungkin inspirasinya. Saya mencari itu malah dari film barat. Film barat. Ya. Malah itu yang paling inspirasi. Salah satu contohnya. Misalnya kungfu. Oh. Itu kan sebenarnya gerak-gerak yang beda tuh. Iya, unik. Itu saya kolaborasikan dengan kesenian tradisional yang ada di Jogja. Tari klasik, ada nyiding, nyempurit, nah itu saya kembangkan pakai barat. Gerak-geraknya kan gerak-gerak beda tuh nanti hasilnya. Dikolaborasikan dan saya mencari terus, bahkan gerak bentar aja bisa dikemas menjadi pertunjukan yang sifatnya tradisional ketika kita gabungkan dengan ragam-ragam gerak tradisional. Mungkin dari Bunga ada pertanyaan atau dari Aul? Mau tanya ini Mas, pencapaian apa yang selama ini yang paling membanggakan bagi Mas Teta? Pesan yang berkesan Iya. Itu parade tari 2015, karena yang saya hadapi itu musuhnya apa jenis. Nah lawannya itu sarjana, magister. Nah itu Mungkin di awal kayak bikin Pressure, tekanan untuk diri sendiri. dan itu saya mencari, dan itu sampai otak itu udah penuh gitu loh, tapi aku pengen mencari. Nah di situ tidak hanya membuat gerak ya, saya observasi juga. Itu kan Minang loh, saya lihat di pasar Meringajaya itu ada simbah-simbah Minang itu, gak cuman berdiem dan saya amati ekspresi gerak-geraknya kan. Nah itu jadi
Jadi tidak hanya sebatas gerak, tapi harus ada apa ya, ekspresi, penjiwaan. Nah, itu kapan dia harus bercanda, kapan dia harus serius, kapan dia harus diem, dan tidak hanya sebatas gerak itu ya cuman gerak tapi tidak ada nyawa. Ketika nginang itu kan ada beberapa part yang harus itu didesain nyawa, dan itu saya kolaborasikan nginang itu waktu ada acara sekaten, itu ada di masjid kan, di masjid gede itu ada tradisinya, ada masih ada nginang, tradisi nginang itu ada. Dan saya mengambil itu karena sudah ditinggalkan di era globalisasi ini, sudah ditinggalkan. Makanya saya membuat dan untuk mengingat pada masyarakat khususnya anak muda itu bahwa tradisi Minang itu punya kita. Terus pernah nggak sih Mas berkolaborasi dengan seniman lain Pernah dalam bidang ketoprak, dalam bidang seni tari, dan ada yang kolaborasi secara kolosal maupun secara garap sendratari. Kan kolosal itu beda dengan sendratari. Kalau kolosal itu penarinya lebih dari 50, tapi kalau sendratari itu cuman 20, dan itu ada beberapa yang sifatnya ada tokoh, pemain putra, pemain putri gitu. Dan ada rampak juga, rampak putri, rampak cowok, tokoh-tokoh. itu berarti kalau sendratari itu ada drama Ada, karena bercerita kan sendratari itu. si Ramayana, balet Ramayana. Nah, itu saya juga organisasi kebetulan OMM ini kan mengisi di Prambanan Balet. Makanya dulu waktu kecil itu sering ikut nonton gitu. Bahkan kalau ada tari klasik yang siswa membekso ulang tahun atau pentas di kepatian dalam acara dinas, itu saya sering diajak bapak saya. Jadi setiap hari itu dulu makanannya ya melihat tari itu, makanannya melihat tari, makanya seneng banget. Mungkin intermezzo sedikit Mas, kan saya nih bukan asli Jogja ya Mas. Dari tadi kan disebutin ketoprak ini. Ketoprak ini tuh bedanya dari seni tari yang lain tuh apa ya Mas? Beda, kalau seni tari itu kan gerak, kalau ketoprak itu kan onto-kecono. Onto-kecono itu dialog, dan dia menggunakan bahasa Jawa, dan itu strata sosial. Misalnya kalau raja dan apa itu pensiun, itu dalam itu jadi beda. Dan misalnya kayak rakyat biasa ya kue aku, ada beberapa strata sosial bahasa itu penting, bahasa Bagongan, bahasa kromo inggil, kromo halus, woko, dan secara strata sosial. Dan kalau ketoprak tuh lebih condong ke apa ya, ada lucu-lucunya gitu nggak sih Mas? Itu sebenarnya kalau lucu-lucuan itu kan sebenarnya isian. Jadi misalnya pertunjukan ketoprak ada cut yang namanya misalnya kayak dagelan, adegan, misalnya adegan masyarakat sing ngerti desa, kerja bakti, gotong royong. Nanti ada sisipan yang sifatnya komedi. Berarti cara penyampaian itu secara humor ya Mas? Konteks humor itu hanya untuk di sisipan, bukan untuk di cerita Intinya nah, bukan cerita intinya cuma dari satu, ada sejarah. Intinya sejarah. Setiap seni ini berarti punya penyampaiannya secara berbeda-beda Ya. gitu Mas. Nah, teater itu kan bisa bahasa Indonesia, tapi kalau ketoprak nggak bisa. Ya, kecuali ketoprak yang harapnya modern, ada sisipan yang sifatnya humor pakai bahasa Indonesia. Tapi secara strata sosial harus itu ada kromo inggil, kromo halus, woko, bahasa Bagongan. Gitu. Apa lagi?
ini kan dari kecil udah seni tari, terus musik ya. Apa sih yang membuat Mas Eta ini lebih berfokus di seni tari, kan juga sempat SMA di gamelan ya, yang fokus ke gamelan. Apa yang membuat Karawitan itu sebenarnya cuman apa ya, nama sekolah, tapi kan ada jurusan tari, jurusan teater, iya. Kira kayak fokusnya ke Enggak. karawitan, makanya SMK itu sekarang SMM itu kan ya? Nah itu ada 3 di situ. Oh, yang di satu Oh, gedung SMM itu. itu sekolah menengah musik, SMSR itu sekolah menengah seni rupa, terus SMK itu sekolah menengah karawitan Indonesia. Cuman yang di SMK itu misalnya ada berapa jurusan, ada teater, tari, karawitan. Gitu. Misalnya di SMM kan ada bola, ada gitar, Lebih ke vokal, musiknya, Heeh. musiknya. Terus SMSR itu kan pahat, lukis. Tunjukan terdekat ini apa Mas? Ini baru proses dan sekarang latihan terakhir itu buat besok penutupan di Festival Jogja Kota di Embung Liwangi. Kalau berkenan mbaknya Paselo untuk besok jam 8 Di mana itu Pak? di Embung Liwangi, Taman Budaya Embung Liwangi. Oh baru itu ya? Ya. Apalagi ingin ditanyakan? Sebenarnya sudah cukup menjawab semuanya, tapi mungkin satu pertanyaan terakhir untuk Mas Eta sendiri, bisa disampaikan pesan dan kesan untuk generasi muda yang atau Gen Z ini dalam melestarikan seni di era sekarang kan mulai sedikit ya yang mulai tertarik untuk melestarikan seni itu sendiri. Nah dari Mas Eta ini mungkin ada pesan dan kesan untuk para generasi muda gitu. Kalau saya itu cuma satu, melestarikan budaya kita yang itu sifatnya peninggalan dari nenek-nenek kita, terus dilestarikan, terus dibuat apa ya, istilahnya mendunia. Seni tari itu khususnya tari klasik gaya Yogyakarta maupun pengembangannya terus dilestarikan sampai mendunia. Dan saya ada sedikit ketika saya mengajar SD SMA itu, saya sering menyampaikan tentang apa ya, seni budaya itu bisa kita jaga. Jangan kita hanya bisa menari tapi tidak punya apa ya namanya, ketika dijawab itu maknanya apa, dan kamu harus bisa menjawab. Dan saya harus menyampaikan itu kepada teman-teman, khususnya murid-murid saya itu saya sampaikan seperti itu, dan aku adalah bangga. Kalau ini konsepnya besok apa Mas? Ini tentang berdirinya kota Yogyakarta. Pangeran Mangkubuwono kan dulu perjanjian Giyanti toh, perjanjian Giyanti Keraton kan dibelah menjadi 2, Kesultanan Surakarta sama Kesultanan Yogyakarta. Pakai apa sih, naga ya? Naga itu melambangkan Dwinoko Rasa Tunggal 1756 Masehi. Oh, Tahun Jawanya 1682. Kalender Jawa. Ada di Wikipedia atau di Google ada. ada maknanya semua ya Mas? Kan tahun loh itu. Terus, makanya dibuat sengkalan itu Dwinoko Rasa Tunggal. Tahun Jawanya 1862. Masehinya 1756. ini itu sanggar atau gimana Mas? Ini saya pribadi. Orang-orangnya itu Dari kota penarinya. Kebetulan ini kan KCB itu dari 6 kementerian. Kementerian itu Menteri Sistem, Kementerian Keraton, Kementerian Jawa Ngampilan, dan Kementerian Kepentingan Kota Rejo. Nah itu kolaborasi dan dilalah sama apa ya, ketuanya KCB itu yang sering dipakai saya untuk membuat kolaborasi dengan kemarin itu. Penarinya juga dari kemarin itu. berarti Mas Eta ini selain itu ada pekerjaan lain nggak sih Mas, selain
penggiat seni ini? Saya perancang busana. Panjang busana. Apa tuh mas? Brandnya mungkin. Ceritakan sedikit. Jadi ketika saya membuat karya itu kan desain kostum harus saya buat sendiri. Oh jadi Jadi tidak saya menyuruh orang, tapi saya berpikir sendiri dan nanti ketika ada teman itu saya suruh bantu aja. Tapi secara desain keseluruhan saya biar apa konsepnya lebih pas ya untuk karyanya. Ya. Mungkin kalau misalkan ada orang mau custom kostum ke mas juga bisa. Oh. Dan saya kan sering dimintain tolong ketika Universitas Negeri Yogyakarta itu pas ujian, sering dimintain bantu kostum dan sama. Dan saya pernah menjadi penata terbaik di sana kemarin itu pada festival Kelurahan Budaya itu di Sanggahan mendapat penata rias dan busana terbaik. Terus yang tahun 2023 saya mendapat penata rias dan busana terbaik Singgatari 2023. Banyak ternyata ya apa seni yang digiati ya. Ya, kalau kita serius ikhlas, insya Allah Tuhan itu pasti ngasih yang terbaik. Ini ada pertunjukan gamelan juga atau gimana mas? Kebetulan iringannya itu cuma repot dari MIDI. Kalau mau karawitan bisa Iya. dia masih Kita kebetulan kan di sini hari Rabu sama hari Minggu itu jam 4. Kalau mau itu namanya SKK, Sekolah Karawitan Kraton. itu cara daftarnya gimana mas? Tinggal datang aja, nanti ketemu dengan pengurusnya, nanti bisa langsung ikut. topraknya ya mas. Ketoprak belum? Itu kalau mau belajar dari awal bisa nggak ya mas? Kebetulan kan saya nggak ada basic. Kebetulan yang sekolah ini kan dari nol juga, ada yang ibu-ibu, ada yang masih muda. Berarti Ya. warga non Jogja boleh? Boleh. Oh, tertarik. Yang penting serius. Iya betul, yang penting serius. Itu kan kemarin tuh kita baru aja ada ini mas pentas gitu. Iya, untuk UAS kesenian kita. UKM. Bukan. Ini mata kuliah wajib kesenian. Jadi Oh. setiap anak harus tampil gitu. Oke. Bunga menarik, bunga dan awo. Kalau Ini karawitan kalau Saya tari. itu pernah juga bukan dosen tapi mengajar untuk ujian namanya gending budaya. kita gede. Dulu saya 3 kali kalau nggak 2 kali yang membuat karya. Tahun pertama itu Nusantara Tahun berapa itu mas? Kira-kira. 2018 kalau enggak. Terus barengan Jogo Mereka sebelum Covid. Tari kreasinya ya mas. Bukan saya yang buat Pak Ceri kok. Iya, itu dosen kami mas. Halo mas. Halo Pak Ceri. Tahu banget itu. Dadah ke Pak Ceri. Dunia Yang seneng sesempit banget itu dulu yang tinggi itu prodinya siapa? Pak Yuda. Pak Iya. Yang tinggi. Iya, Ya, Itu iya. seneng banget yang awal barengan Masih Jogo jadi Mereka. kaprodi juga. Nah itu seneng banget itu. Dulu pentasnya di mana ini? Rumah Budaya. Rumah Karma. budaya berapa mas? Bukan yang siapa itu? di mana? Rumah Budaya Rumah Warna Tari apa? Lupa aku. Yang tingkat itu. Yang bawah buat nari, yang atas buat transit. Perhias. TB. Tahu. Bukan. Bukan ya? Yang hari yang pertama yang TBI itu di Sositet. Dari 2018 Kalau nggak salah 2018. kita 2020. Terus lomba KPI juga di KPI. Bandung itu saya yang Itu tahun cara berapa mas? tahun udah 4 kali kalau nggak salah. Lupa.
terpercaya sekali ya di bidang seni nih. Sampai di sini. Kondang di mana? Udah kondang berapa? Dunia sesempit itu ya. Kan pelajari. Ketawa-tawa lihat videonya. Mas Eta. Tahu banget ini. Sekali lagi cukup ya. Terima kasih Mas Eta sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf kita mengganggu Iya, GR mengganggu Mas Eta. sih. Kita lagi Mas sudah mau GR, kita gangguin untuk wawancara. Sekali lagi Mas, makasih dan semoga pertunjukan untuk besok ini bisa lancar. Amin. Semoga penonton terhibur dengan kreasi Mas Eta ini. Sekali lagi, makasih. Ya. Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih kesempatannya.